Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mata kuliah manajemen operasional tentang perencanaan kapasitas. Yang pertama, apa sih kapasitas itu? Kapasitas atau capacity adalah suatu tingkat keluaran atau output, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Selain itu, kapasitas atau capacity merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Jadi, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketetapan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Pada hakikatnya, kapasitas nantinya dapat digunakan untuk menentukan besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak, atau fasilitas yang akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Hal itu berdampak pada kenaikan biaya. Perencanaan kapasitas berdasarkan waktu atau horizon waktu. Perencanaan kapasitas berdasarkan lama waktu atau horizon waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long term. Perencanaan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, atau fasilitas membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh atau dibuang. Perencanaan kapasitas jangka panjang membutuhkan partisipasi dari manajemen puncak karena keputusan yang diambil berkenaan dengan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time panjang. Yang kedua yaitu ada perencanaan jangka menengah atau medium term. Perencanaan ini memerlukan waktu bulanan atau kuartalan untuk 3 hingga 18 bulan. Dengan demikian, kapasitas dapat divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan menggunakan alternatif seperti penambahan jumlah karyawan atau jumlah shift, atau dapat dilakukan subkontrak dan menggunakan persediaan. Dan yang ketiga yaitu ada perencanaan jangka pendek atau short term. Perencanaan ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini berkaitan dengan proses penjadwalan tugas dan karyawan secara harian atau mingguan atau pengalokasian mesin, dan membutuhkan penyelesaian untuk mengeliminasi perbedaan antara output aktual dengan yang direncanakan. Capacity-led strategi, suatu strategi di mana kapasitas yang direncanakan naik secara bertahap dan selalu memiliki nilai permintaan. Dan strategi pengembangan kapasitas ini bersifat agresif dan dimaksud untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Capacity-led strategi, suatu strategi di mana kapasitas yang direncanakan selalu melebihi nilai permintaan. Jika permintaannya yang naik secara bertahap, dan strategi pengembangan kapasitas ini bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimalkan masalah ekonomi investasi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. 3.
Average Capacity Strategy, suatu strategi di mana kapasitas yang direncanakan kadang melebihi dan kadang berkurang dari permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas diusahakan mendekati nilai rata-rata peminat pasar. Kapasitas desain, kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, seperti jumlah tonase gula yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Sebagian besar organisasi mengoperasikan fasilitasnya pada tingkatan yang lebih rendah dari kapasitas desain. Mereka melakukannya karena mereka menyadari bahwa mereka dapat beroperasi secara lebih efisiensi bila sumber daya tidak digunakan hingga batas maksimum. Bahkan mereka berharap untuk beroperasi pada sekitar 82% dari kapasitas desain. Konsep ini disebut sebagai kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif seringkali lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah didesain untuk produk sebelumnya atau produk yang berbeda daripada yang sekarang sedang diproduksi. Pengukuran perencanaan kapasitas. Dua pengukuran kinerja sistem biasanya dapat diukur dengan menggunakan utilisasi dan efisiensi. Utilisasi atau utilization adalah persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Rumus mencari utilisasi adalah utilisasi sama dengan output aktual bagi kapasitas desain. Dan yang selanjutnya efisiensi atau efisiensi adalah presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Bagaimana fasilitas digunakan dan dikelola akan menentukan sulit tidaknya mencapai 100% efisiensi. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus efisiensi sama dengan output aktual bagi kapasitas efektif. Adapun untuk mengetahui output yang diharapkan atau expected output dari sebuah proses dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Expected output sama dengan kapasitas efektif kali efisiensi. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan tanah menetapkan kapasitas desain sebanyak 50 trip per hari dan kapasitas efektifnya sebanyak 40 trip per hari. Sedangkan output aktualnya hanya sekitar 40 trip per hari. Berapakah rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari kapasitas tersebut? Baik, langsung saja dijawab. Diketahui kapasitas desainnya 50 trip per hari, kapasitas efektif 40 trip per hari, aktual output
sama dengan 40 trip per hari. Langsung saja yang ke efisiensi. Rumusnya efisiensi sama dengan output aktual bagi kapasitas efektif kali 100%, sama dengan 40 bagi 45 kali 100%, yang hasilnya 88,9%. Untuk yang kedua, utilisasi. Rumusnya utilisasi sama dengan output aktual bagi kapasitas desain kali 100%, yang sama dengan 40 bagi 50 kali 100%, yang hasilnya 80%. Jadi rasio efisiensi kapasitas produksi perusahaan tersebut adalah 88,9% dan rasio utilisasinya adalah 80%. Analisa break-even point atau BEP. BEP adalah salah satu metode perencanaan kapasitas produksi. BEP digunakan untuk menentukan beberapa jumlah produk dalam rupiah atau dolar atau unit keluaran yang harus dihasilkan agar perusahaan minimal tidak mengalami kerugian. Metode BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. BEP diartikan sebagai suatu keadaan ketika total pendapatan besarnya sama dengan total biaya atau TR sama dengan TC. Analisis break-even harus digunakan dengan hati-hati karena banyaknya asumsi yang digunakan seperti 1. Sulit untuk memisahkan biaya-biaya tetap dari biaya-biaya variabel dalam banyak operasi. 2. Penerimaan dan biaya berhubungan secara linear dengan volume. 3. Seluruh informasi diketahui dengan pasti. 4. Tidak ada nilai waktu terhadap uang atau pengaruh inflasi ditiadakan. Rumus menghitung BEP. BEP X sama dengan F per P dikurangi V. BEP dolar sama dengan BEP X sama dengan F per P dikurangi V dikali P sama dengan F dikurangi per P dikurangi F per P sama dengan F per 1 dikurangi F per P, dimana artinya BEP X sama dengan break-even point dalam unit. BEP dolar sama dengan break-even point dalam dolar. P sama dengan harga per unit. X sama dengan jumlah unit yang diproduksi. F sama dengan visit cost. F sama dengan variable cost. TR sama dengan total revenue. TC sama dengan total cost. Baik, di slide berikutnya adalah contoh soal. Diketahui Bu Sarah memiliki perusahaan smartphone dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap produksinya sebesar 500.000, biaya variabelnya sebesar 1 juta, dan harga jual per unitnya 1.500.000. Yang ditanya berapakah unit yang harus diproduksi supaya perusahaan bisa mencapai BEP tersebut. Maka caranya ada 2. Cara yang pertama, menghitung BEP dalam unit. Rumus BEP dalam unit, biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Berarti BEP sama dengan 500.000 per 1.500.000 dikurang 1 juta. Dengan hasilnya adalah 1.000. Jadi perusahaan harus memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk bisa mencapai BEP. Cara yang kedua adalah menghitung BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. BEP sama dengan 500.000 per 1.500.000 dikurang 1 juta dibagi 1.500.000. Jadi totalnya adalah 1,5 miliar.
Jadi, supaya perusahaan mencapai BEP harus mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar. Slide berikutnya adalah studi kasus. Analisis BEP pada pabrik teh PT Perkebunan Nusantara 6, unit usaha kayu aro tahun 2019. Pada tahun 1920, perusahaan Belanda Namlots Vennootschap Handel Vereniging Amsterdam membuka unit usaha kayu aro di PT Perkebunan Nusantara 6. Teh hitam atau ortodoks adalah teh yang dihasilkan sejak mulai operasi. Penanaman pertama dilakukan tahun 1923 dan pendirian pabrik teh dilakukan tahun 1925. Unit usaha kayu aro telah menjadi salah satu unit kebun dari PT Perkebunan Nusantara 6 sejak mulai 11 Maret 1996. Unit usaha kayu aro terletak di Desa Bedeng, 8, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, di sini sudah ada data-data dari PT Perkebunan Nusantara 6 yang sudah kita kumpulkan. Untuk data yang pertama ini terkait volume penjualan dan pendapatan penjualan teh PT Perkebunan Nusantara di tahun 2019. Terlihat bahwa pendapatan dari penjualan teh selama tahun 2019 sebesar 81.529.553.052 rupiah. Dari volume penjualan sebesar 4.685.570 kg. Harga rata-rata teh sebesar 17.400 per kilogram. Berdasarkan total pendapatan produk maka didapatkan rata-rata pendapatan setiap bulan yaitu sebesar 6.794.129.421 rupiah. Pendapatan tertinggi diperoleh pada bulan Desember sebesar 11.074.767.202 rupiah dan pendapatan terendah pada bulan Februari sebesar 4.353.611.575 rupiah. Untuk data yang selanjutnya ini ada data terkait biaya tetap pabrik teh PT Perkebunan Nusantara 6 di tahun 2019. Untuk data biaya tetap ini yang pertama ada gaji karyawan pimpinan sebesar 1.135.413.352 rupiah. Yang kedua ada gaji karyawan pelaksana sebesar 6.437.630.564 rupiah. Yang ketiga ada biaya penyusutan sebesar 4.843.778.214 rupiah. Yang keempat ada biaya asuransi sebesar 714.375.780 rupiah. Yang kelima ada biaya pajak sebesar 966.853.071 rupiah. Dan yang terakhir ada biaya beban bank sebesar 2.288.250 rupiah. Dengan total biaya tetap sebesar 14.100.339.232 rupiah. Untuk data yang selanjutnya ini ada data terkait biaya variabel pabrik teh PT Perkebunan Nusantara di tahun 2019. Untuk biaya variabel ini terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya ekstra voting, biaya pengolahan mutu limbah, biaya lingkungan, biaya konsumsi, biaya keamanan, sampai biaya overhead pabrik dan biaya administrasi kantor. Dengan total biaya variabel senilai 67.285.387 rupiah. Perhitungan titik impas atau BEP. Diketahui total produksi 3.285.636 kilo.
Total pendapatan 81.529.530.052. Total penjualan 4.685.570 kilo. Biaya tetap 14.339.232. Biaya variabel 67.325.285.347. Biaya variabel per kilo rumusnya. Biaya variabel dibagi total produksi. Biaya variabelnya 67.325.285.347 dibagi total produksinya 4.685.570 kilo. Jadi hasilnya 20.491. Harga jual per kilo. Rumusnya pendapatan dibagi volume penjualan. Pendapatannya 81.533.533.052 dibagi volume penjualannya 4.685.570 kilo. Jadi hasilnya 17.400. Margin kontribusi per kilo, rumusnya biaya variabel per kilo dikurangi harga jual per kilo. Biaya variabel per kilonya yaitu 20.491 dikurangi harga jual per kilonya 17.400. Jadi hasilnya 3.091. Titik impas produk atau kilo. Rumusnya biaya tetap dibagi margin kontribusi per kilo. Biaya tetapnya 14.100.339.232 dibagi margin kontribusi per kilonya 3.091. Jadi hasilnya 4.562.047 kilo. Titik impas produk atau RP. Rumusnya BEP dikali harga jual per kilo. BEP-nya 4.562.047 kilo dikali harga jual per kilonya 17.400. Jadi hasilnya 79.379.611.052. Kesimpulan, berdasarkan komponen biaya di atas, maka didapatkan nilai titik impas pabrik teh PT Perkebunan Nusantara 6 unit usaha kayu aro tahun 2019 yaitu pada tingkat penjualan sebesar 4.562.047 kilo atau pada tingkat penjualan senilai 79.979.611.052. Artinya, pada saat jumlah produksi dan penjualan tersebut, perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.